Hai, perkenalkan nama saya Niwayan Awidya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Mari kita bahas dalam materi kali ini. Istilah globalisasi berasal dari kata globus yang berarti bola yang bulat. Dari kata globus terbentuk istilah globe, yaitu mode tiruan dunia atau bumi yang memberikan gambaran bentuk mendekati sebenarnya. Dari kata itulah kemudian muncul kata globalis atau globalisasi yang artinya mendunia. Jadi bisa dibilang globalisasi itu telah membuat batasan negara menjadi pudar karena makin canggihnya teknologi informasi. Kenapa bisa pudar ya? Karena sekarang ini bisa berpergian kemana aja, kapan aja, dengan cepat dan mudah menggunakan transportasi modern seperti pesawat, kereta listrik, kapal pesiar, dan lain-lain. Tidak hanya transportasi saja loh teman-teman, pasti kalian juga memiliki handphone yang kalian gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara ataupun teman jauh kalian. Nah, itu juga bagian dari globalisasi loh. Komunikasi lintas kota bahkan negara mudah diakses hanya melalui koneksi internet. Tentu di balik terjadinya globalisasi ada faktor-faktor penyebabnya. Yuk kita bahas satu persatu. Penyebab terjadinya globalisasi yang pertama, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, adanya pasar bebas. Ketiga, adanya migrasi penduduk. Dan yang keempat, adanya transparansi pers yang menyebabkan kita dapat dengan mudah mengakses berita dari macam negara. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama, globalisasi bidang budaya. Globalisasi bidang budaya merupakan penyebaran suatu gagasan atau nilai keseluruhan penjuru dunia untuk memperluas dan menciptakan hubungan sosial yang erat. Adapun contoh globalisasi bidang budaya, budaya asing mudah berkembang di suatu negara, dampak dari kemudahan akses informasi dan komunikasi. Semisalnya dalam dunia musik, banyak masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh musik-musik dari luar negeri, contohnya K-pop. Globalisasi bidang budaya memberikan manfaat, semisalnya memperkaya budaya bangsa. Namun, di sisi lain, perlahan budaya lokal mulai tergeser. Yang kedua, globalisasi bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses menyampaikan pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Globalisasi bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya, masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi, telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Selain untuk berkomunikasi, media-media tersebut dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi bidang ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Contoh dari globalisasi ekonomi, misalnya kalian dengan mudah membeli barang dari luar negeri secara online hanya dengan menggunakan handphone. Contoh lainnya, misalnya beroperasi suatu perusahaan di lebih satu negara. Contoh Coca-Cola, McD, KFC, pemasarannya tidak lagi di satu negara, tetapi di seluruh dunia. Yang keempat, globalisasi bidang iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini merupakan dampak positif dari globalisasi. Contoh globalisasi bidang iptek. 1. Kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. 2. Kemudahan dalam mendapatkan berita terbaru mengenai peristiwa di berbagai belahan dunia. Penggunaan teknologi komputer, handphone, siaran televisi, serta satelit dalam mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. Yang kelima, globalisasi bidang transportasi.
Kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi semakin canggih. Pada masa sekarang, manusia dapat memperoleh barang dan jasa dalam waktu yang singkat. Kemajuan transportasi baik di darat, laut, maupun udara menyebabkan pergerakan manusia dari satu negara ke negara yang lain semakin cepat. Adapun faktor yang membuat globalisasi transportasi semakin berkembang. Yang pertama, manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Yang kedua, perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Dan yang ketiga, perkembangan di bidang komunikasi membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tentang dampak dari globalisasi. Dampak positif dari globalisasi. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Yang keempat, komunikasi semakin cepat dan mudah. Dan yang kelima, berkembangnya dunia pariwisata. Demikianlah dampak positif dari globalisasi. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Contoh perilaku westernisasi seperti gaya hidup yang bermewah-mewahan dan pergi ke klub malam. Yang kedua, demoralisasi. Demoralisasi atau dekadensi moral adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Contohnya seperti pembunuhan dan pencurian. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perdagangan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial ekonomi. Contohnya, di satu pihak berkembang golongan masyarakat kaya dan serba mewah, sedangkan di sisi lain berkembang golongan masyarakat yang hidup di garis kemiskinan. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Hal ini dapat diakibatkan oleh teknologi dan alat-alat mesin yang digunakan oleh pabrik, pengelola, ataupun industri. Yang kelima, kenakalan remaja. Hal ini disebabkan bentuk dari makin memudarnya nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja. Dan yang keenam, individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Contoh individualisme, menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya. Sekian dari video pembelajaran yang saya bawakan.